Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap ada dalam kekuatan karena Tuhan menyertai kita selalu. Hari ini renungan kita diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 7 dan juga Imamat 26 ayat 11 dan 12. Tapi sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Dan kami mengingatnya terus, sehingga setiap tahun kami merayakan hari lahir-Mu. Dan biarlah itu menjadi semangat dan kekuatan bagi kami untuk tidak pernah melupakan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sekarang Tuhan, kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Bersabdalah kepada kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak. Injil Lukas pasal 2 ayat 7 berbunyi demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Imamat 26 ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia jika kita suka merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini kita masih merasakan dan masih terkait ya dalam minggu-minggu Natal. Kita akan merasakan lebih dalam lagi kasih dan penyertaan Tuhan. Kita telah mengetahui bahwa wujud dari penyertaan Allah atas umatnya itu adalah Kristus yang sudah lahir. Tuhan sebenarnya tak mau manusia terikat oleh kegelapan dosa. Oleh karena itu kelahiran Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah bukti bahwa Tuhan Allah mau hadir dalam kehidupan umat manusia yang selama ini telah menjauhkannya dari Tuhan akibat keinginannya yang berlebihan dan tak boleh atau tak bisa dijangkau oleh manusia, yaitu dosa. Ingat ya, kisah kejatuhan manusia akibat dari dosa yang membuat manusia tak lagi memandang dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Lupa bahwa dia ingin menjadi seperti Allah. Dosa demikian yang membuat manusia sekali lagi tak memandang dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Dosa ini telah membuat manusia saling menuduh, saling menyalahkan. Bahkan dosa ini telah berkembang menjadikan manusia sebagai pihak atau orang-orang yang brutal, dapat membunuh saudaranya sendiri karena dengki dan karena kecemburuan. Ingat kisah Habel yang membunuh Kain ya. Dan di tengah nafsu yang berlebihan dan kebencian yang tak berdasar, itulah lalu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuhan Allah hadir dalam diri Kristus yang tak berpunya dan tak berdaya. Menurut kacamata manusia tapi ya, ia lahir dalam rupa bayi yang tak berdaya, dan kandang domba yang rendah palungan itu adalah lambang ketidakpunyaan. Menjadikan sebuah tamparan spiritual atau bahkan mental bagi siapapun yang memandang bahwa kuasa dan harta itu adalah tujuan dan motivasi kehadiran manusia di dunia ini. Saudara-saudaraku, para muda dan para anak, dengan hadirnya bayi Yesus di kandang yang rendah itu, kini kita menyadari bahwa Tuhan Allah dapat memakai
kesederhanaan dan ketidakberdayaan menjadi alat untuk membuat kita melekat kepada Allah, dan sebuah kesempatan dan tempat yang ajaib yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyatakan pendamaiannya kepada seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Tuhan Allah yang hadir di antara manusia itu tak lagi muak, kata firman Tuhan tadi, melihat manusia. Ia mau hadir di tengah-tengah kehidupan manusia selama manusia mau menjadi umatnya, dan Tuhan Allah mau atau berpihak atau dilihat oleh manusia sebagai Allah bagi manusia. Sungguh ajaib dan sungguh amat indah ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para muda juga para anak. Penyertaan dan kasih setia Tuhan yang ajaib ini kepada umatnya terjadi, yang memandang berharga kesederhanaan dan ketidakberdayaan. Sehingga dalam segala keadaan, lalu kesederhanaan dan ketidakberdayaan menjadi ladang untuk setiap umat memberi perhatian dan bahkan pertolongan. Karena umat percaya di sana Tuhan Allah hadir. Nilai kehidupan yang demikian membuat setiap orang yang percaya malah selalu hidup dengan sukacita atas setiap kasih dan berkat Tuhan yang sudah diberikannya setiap waktu kepadanya, dan menghargai segala macam bentuk kesederhanaan yang sudah dia terima. Tapi juga menghargai segala sesuatu yang sederhana dan mungkin ia pandang atau ia lihat tak berdaya di hadapannya itu dengan apa? Dengan cara membawa atau menyalurkan berkat kasih sayang Tuhan kepada mereka itu yang sederhana dan tak berdaya. Pada saat itu umat sebenarnya sedang berkata, aku sedang memberi persembahan kepada Tuhan yang tidak berdaya dan yang sederhana itu. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dan saya. Sampai jumpa.